Jadi hari ini apakah hadir semua? Ya. Bagaimana perapiannya dan juga posisi duduknya, apakah sudah baik? Sudah. Oke, sebelum kita memulai belajar pendidikan agama Islam, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas, pimpin doa dulu. Tiada kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lulusan. Oke, alhamdulillah setelah kita berdoa, maka kita lanjut menyanyikan lagu nasional. Berdiri semua dulu. Hari ini kita akan lanjutkan tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Yang lalu tentang qada dan qadar. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi sebelumnya saya membagikan dulu LKPD. Takdir mu'allaq dan takdir mubram, adapun tujuannya yaitu peserta didik mampu Memahami pengertian takdir mu'allaq dan takdir memahami pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kemudian yang kedua, dapat membedakan contoh dari kedua jenis takdir. Siapa yang tahu di sini apa itu qada dan qadar? Kita sebagai seorang muslim jadi harus yakin bahwa qada dan qadar merupakan rukun iman yang apa arti daripada iman? Siapa yang tahu? Iman dapat dipercaya. Iman dapat dipercaya. Selanjutnya, apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan usaha ikhtiar manusia. Artinya usaha atau ikhtiar manusia mempunyai pengaruh terhadap takdir, sehingga usaha manusia mendatangkan hasil seperti yang dicita-citakan oleh manusia. Kemudian takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia. Siapa yang bisa memberikan contoh daripada takdir mubram? Saya. Coba apa? Datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat. Siapa lagi? Saya. Jenis kelamin bayi baru lagi. Jenis kelamin bayi baru lagi. Kemudian apa lagi? Saya. Kematian seseorang. Contoh takdir mu'allaq. Siapa yang bisa memberikan contoh takdir mu'allaq? Saya. Mirna. Untuk menjadi pintar harus belajar sungguh-sungguh. Kalau mau pintar harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian siapa lagi bisa memberikan? Saya. Untuk menjadi kaya harus bekerja keras. Jadi kalau mau kaya harus bekerja keras. Tanpa usaha, tanpa bekerja keras, apakah orang bisa kaya? Tidak. Kalau orang tidak tinggal duduk-duduk merenung, apakah langsung bisa kaya? Tidak. Saya mau tanya dulu sebelum lanjut, apa yang dimaksud takdir mubram? Siapa yang bisa jawab? Saya. Oke. Takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Jadi takdir mubram itu adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Al-A'raf ayat 34, surat keberapa? 7. Coba Nina. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datangnya waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukan. Quran surah Al-A'raf. Saya akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok karena yang lalu kita sudah bentuk kelompok. Jadi kelompoknya tetap begini. Jadi setiap kelompok nanti
Kelompok satu, mengapa kita harus meyakini takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dan cari untuk kelompok satu. Apa yang kedua? Apa yang Anda lakukan ketika mendapat sebuah musibah? Ini kelompok dua. Kemudian yang ketiga, apa hikmah beriman kepada takdir mubrad dan takdir mu'allaq? Nah, itu kelompok tiga, itu yang akan kalian cari. Nah, kelompok satu itu ada Dina Lorenza, kemudian Ferdi, habis itu Sarul. Kelompok kedua ada Mirna, kemudian Intan Rasmi, kemudian Febrian. Kemudian kelompok ketiga ada Wangki, kemudian siapa? Marwa, kemudian Niken. Oke, yang kelompok akan mempresentasikan hasil atau jawabannya di depan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya akan memutarkan video terlebih dahulu, yaitu tentang takdir mu'allaq dan takdir mubrad. Coba kalian perhatikan. Sudah selesai? Kelompok satu bisa mempresentasikan satu orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lorenza, saya dari kelompok 1, mewakili Kalimantan. Mengapa kita harus meyakini takdir yang telah ditetapkan oleh Allah? Yakni ketetapan Allah yang mutlak yang pasti akan berlaku, dan hal tersebut sudah tidak bisa melibatkan manusia untuk ikut berperan di dalam. Itulah yang saya dapat sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang Anda lakukan ketika mendapat musibah? Menerima dengan ikhlas dan bersabar, dan mengambil hikmah dari musibah tersebut. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo maju, siapa yang pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki membacakan hasil kerja. Oke. Apa hikmah beriman kepada takdir mubrad dan takdir mu'allaq? Melatih keikhlasan diri, melatih sifat lapang dada. Kemudian tadi itu ada video saya putarkan. Jadi siapa yang bisa memberikan tanggapan atau menganalisis dari video tadi? Sebelum kita lanjut, coba kita explain dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, oke. Ternyata pentingnya kedua takdir mubrad dan takdir mu'allaq. Oke, penting sekali memahami daripada takdir mubrad dan juga takdir mu'allaq. Coba tepuk tangan dari kelompok 1. Coba kelompok 2 atau kelompok 3. Saya akan memberikan lagi tugas, yaitu membuat peta konsep. Jadi buat bentuk peta konsep. Jadi kerjasama. Nanti saya akan menilai siapa yang terbagus membuat peta konsep dan juga cara memaparkannya dengan baik. Jadi peta konsep itu seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian hasilnya nanti ini ditempel di depan. Habis itu setiap kelompok nanti maju satu-satu untuk mempresentasikan. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Oke. Coba kelompok 1 naik. Sudah ditempel di depan. Jadi saya minta dari perwakilan kelompok 3 dulu Akan mempresentasikan hasil kami, yaitu apa hikmah beriman kepada takdir mubrad dan takdir mu'allaq. 1. Melatih keikhlasan diri. 2. Melatih sifat lapang dada. 3. Tidak dalam berjiwa besar dalam menerima
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tangan untuk kelompok kita. Lanjut kelompok satu. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil peta konstitusi, yaitu yang berjudul mengapa kita harus meyakini takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, yakni ketetapan Allah yang mutlak. Yang kedua, yang pasti akan berlaku. Yang ketiga, sudah tidak bisa melibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelas 2 ingin mempresentasikan hasil peta hasil kami. Yang berjudul apa yang kita lakukan ketika mendapat sebuah musibah, yaitu menerima dengan ikhlas dan bersabar dan mengambil hikmah dari musibah tersebut. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Alhamdulillah, tadi sudah kalian paparkan daripada hasil kerja keras kalian, kerja kelompok kalian. Jadi saya akan menilai untuk kelompok 3 nilainya 80. Untuk kelompok 2 nilainya 80. Untuk kelompok 1 nilainya 80. Jadi peta konsepnya sama-sama nilainya 80. Untuk presentasinya kelompok 3 nilainya 85. 85. Kelompok 2 nilainya untuk presentasinya 90. Kelompok 1 untuk presentasinya 88. Sudah puas dengan hasilnya? Sudah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apa hikmah atau kesimpulan yang bisa kita dapat daripada pembelajaran kita hari ini? Nah, siapa yang bisa? Dina beri saya, oke. Nanti mau Allah mengajarkan kita bersikap usaha dan doa dalam menjaga sesuatu. Ya, jadi takdir mu'alaf itu mengajarkan kita untuk seperti usaha dan doa dalam mencapai sesuatu. Kemudian apa lagi kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, Takdir Mubarak mengajarkan kita untuk bersabar dan ikhlas menerima yang sudah berdasarkan oleh Allah. jadi dia melatih kita untuk bersabar. Itulah yang dapat kita pelajari hari ini dan itulah manfaat juga yang kita dapat. Tadi sudah kita sebutkan apa daripada manfaat pembelajaran kita hari ini. Apakah masih untuk minggu depan? Oke, sebelum kita tutup, coba bukunya ditutup semua. Coba ketua kelas memimpin doa. Ya dan Yaman doaan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa